Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Sandi, NPM saya 251705132. Saya dari Program Studi Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai soal yang telah saya buat di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer pertemuan pertama. Jadi, soal ini dibuat berdasarkan buku Computer Organization and Architecture karya William Stallings pada chapter 1, halaman 26-27. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang dimaksud dengan organisasi dan arsitektur komputer yakni, kita baca satu-satu soal jawabannya. Organisasi komputer adalah instruksi perangkat lunak yang mengatur cara kerja prosesor, sedangkan arsitektur komputer adalah tata letak fisik komponen di dalam casing komputer. Ini masih belum tepat, masih di bagian arsitektur ini jelas salah, ini bukan letak fisik komponen dalam casing komputer, tidak sesederhana itu. Kemudian yang B, organisasi komputer merupakan implementasi fisik dari arsitektur komputer yang mengatur unit operasional dan interkoneksi antar komponen. Kemudian, arsitektur komputer merupakan unit yang beroperasional pada komputer secara fisik dan berhubungan langsung dengan seorang programmer. Ini bisa kita simpan dulu jawabannya. Yang C, organisasi komputer berfokus pada desain antarmuka pengguna atau UI, sementara arsitektur komputer hanya membahas tentang jenis sistem operasi yang digunakan. Masih belum tepat. Lalu yang D, organisasi komputer adalah konsep abstrak tentang bagaimana data diproses secara logika, sedangkan arsitektur komputer adalah penyusunan kabel dan sirkuit listrik secara manual. Baik, dari semua jawaban ini, yang paling tepat jelas ada yang B. Karena sesuai dengan buku Computer Organization dan Architecture ini, bahwasanya organisasi komputer merupakan implementasi fisik dari arsitektur komputer yang mengatur unit operasional dan interkoneksi antar komponen. Sehingga di dalam sebuah komputer, organisasi itu maksudnya antar komponen itu dia tersusun secara terorganisir sehingga antar komponen itu bisa memiliki sirkulasi pertukaran data yang baik. Kemudian di sini ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan unit yang beroperasional pada komputer secara fisik dan berhubungan langsung dengan programmer. Bisa kita analogikan seperti sebuah bangunan. Komputer juga memiliki susunan komponen-komponen tersendiri. Jadi, unit yang beroperasional pada komputer secara fisik dan bisa dilihat oleh seorang programmer, itu yang bisa kita sebut sebagai arsitektur komputer. Untuk penjelasan pada sumber lain, di sini organisasi komputer itu perwujudan nyata dari aspek arsitektural yang melibatkan pengaturan unit operasional supaya dia bisa terorganisir dengan baik, serta jalur komunikasi antar komponen di dalam sistem komputer. Kemudian, untuk arsitektur komputer, itu berhubungan dengan unit yang beroperasi secara fisik, interkoneksi antar komponen, serta teknologi hardware untuk mewujudkan arsitektur tersebut. Nah, arsitektur komputer itu meliputi atribut yang dilihat oleh programmer, seperti set instruksi, jumlah bit, dan teknik pengalamatan. Jadi sangat teknis sekali kalau untuk di arsitektur. Di sini berlanjut ke soal yang nomor 2. Tiga komponen utama pada organisasi dan arsitektur komputer yaitu, jadi untuk tiga komponen utama pada arsitektur dan organisasi dan arsitektur komputer itu ada RAM atau Random Access Memory yang berguna sebagai tempat penyimpanan sementara ya. Kemudian itu ada CPU, otak dari komputer itu, lalu ada I/O atau Input Output System. Nah, jadi untuk penjelasannya sendiri seperti ini. CPU itu kan seperti otak manusia. CPU ini memiliki tanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan mengolah data yang ada, terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk perhitungan, dan juga CPU atau Control Unit untuk mengatur lalu lintas data. Yang kedua yang tadi yaitu RAM atau Random Access Memory. Ini jenis memori yang bisa disebut sebagai tempat persinggahan sementara yang cepat bagi data sebelum diproses oleh CPU. Nah, yang ketiga ini ada I/O atau Input Output. Jadi menghubungkan komponen yang berasal dari luar seperti keyboard, monitor, atau mouse pada sistem komputer. Input Output dapat mengontrol pertukaran data, buffering, dan deteksi kesalahan. Jadi untuk gambarnya seperti ini, gambar yang disederhanakannya. Jadi ketika ada input dari sebuah device, input itu akan mengirimkan sebuah data. Nah, data yang ini akan disimpan dulu di tempat penyimpanan sementara di memori, jadi seperti tempat persinggahan. Kemudian, memori akan mengirimkan lagi ke CPU atau si otak komputer itu. CPU akan memproses datanya, baru akan mengirimkan kembali datanya ke dalam memori lagi, ke dalam RAM lagi. Nah, RAM akan mengirimkan informasi yang kemudian nanti akan diterima sebagai output. Kemudian seperti itu.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.